Tapi ada lagi sih yang lumayan cukup aneh nih kalau menurut aku ya. Kalau misalnya tiba-tiba lagi sholat nih pas sujud di sejadah ada kotoran binatang. Contohnya cicak nih, misalnya rumah kita banyak cicak ya. Tuk jatuh, tuh batal apa enggak tuh? Atau mungkin kalau misalnya kena badan kita. Itu batal enggak ya Bib kira-kira Bib? Jawab dah. Kan aku nanya Habib. Karena ini di rumahku banyak cicak soalnya. Masya Allah. Silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Baik. Wah, Masya Allah. Kenapa Habib kok happy banget kelihatannya? Jangan cepat alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Habib. Ya silakan Habib. Kita lagi sholat. Lau sholla fi bisatin tahtahu najasa. Au fi thawbihi. Di dalam kitab-kitab fiqih. Khususnya ada dalam kitab Kifayatul Akhyar. Atau kitab yang lainnya. Apabila seorang musolli yang lagi sholat. Allahu Akbar. Ketika dia sholat, lagi sholat ternyata jatuh kotoran cicak. Ya. Dia batalkan atau dia teruskan sholatnya, maka dia teruskan sholatnya sah walaupun muhadhi sadrahu. Artinya najis ada berhadapan di di dadanya. Misal contoh seperti ini. Ya. Maaf, silakan. Ini contoh misalnya. Mana kamera terbang? Oh, kamera terbang. Jimmy. Bayu. Namanya Bayu. Ya, ini bersih, ini semua pemirsa udah disemprot, semuanya bersih nih. Jadi Allah, misalnya langsung sujud ya, Allahu Akbar. Di sini najisnya nih. Ya. Di sini najisnya Allahu Akbar. Itu sah, yang penting badannya tidak memasah. Apa itu memasah? Tidak tersentuh najis tersebut. Kalau badannya tersentuh ke najis tersebut, maka sholatnya batal tentunya karena hukum syarat syahnya sholat itu ada suci dari tempat badan dan makan badan dan tempatnya harus suci. Bajunya suci, tempatnya suci dan badannya juga suci. Ini seperti ini. Ketika sholat Allahu Akbar. Jadi sholatnya sah. Tapi kalau ketika kena badannya misalnya kita lagi sholat Allahu Akbar. Setelah sholat nemu apa? Oh nemu laler di dalam kantong. Kok bisa masuk kantong? Bisa aja. Kalau kita dulu sekolah di luar negeri itu ada musim laler namanya. Jadi banyak laler. Jadi ada nemu laler. Kita lihat atau pas sholat ada yang ngasih tahu di telapak kaki kita ada bangkai nyamuk. Bagaimana hukum ini kayak Frenzy pers. Jadi bagaimana hukum sholatnya khususnya dalam madhab Imam Syafi'i wajabal i'adah. Jadi hukumnya ketika setelah sholat menemukan bangkai yang menempel di tubuh kita, maka hukum sholatnya diulang. Kalau masih ada waktunya, i'adah. Kalau keluar waktunya, sholatnya dibayar. Kecuali susah ihtiraz. Bagaimana memang lagi seperti musim laler, yang tidak bisa kita jaga laler itu masuk kemana saja, maka hukum sholatnya tidak perlu diulang. Seperti itu. Kalau memang maaf ya Allah. Silahkan kembali. Terima kasih Habib. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita sholat menemukan najis yang tidak menempel. Misalnya kita mau sholat Jumat misalnya. Bingung kan di jalanan, suka di jalanan kita mau sholat Jumat. Ketika kita mau sholat Jumat. Nggak ada tempat lagi ini orang. Tapi di depan kita ada seperti kotoran tersebut. Iya. Kalau ditaruh sejadah bagaimana? Ditaruh sejadah seperti tumpuk seperti sejadah, itu boleh tidak masalah dan sholatnya sah. Kenapa? Dia di bawah sejadah dan sejadah dia tertutup dengan sejadah. Jadi silahkan dia sholat di atas sejadah tersebut, tapi dengan syarat najisnya tidak menembus ke atas. Sampai basah misalnya belepet terus mengalir bisa tersentuh kepada dia. Apabila tersentuh kepada dia maka hukum sholatnya batal. Tapi ketika hanya ditutup dengan sejadah misalkan sholat lebaran kan banyak sampai keluar ke masjid. Untuk kan mencari tempat wah nggak ada bekas kotoran misalnya burung yang susah dijadikan burung sudah. Yang sudah kering? Kalau yang sudah kering nggak masalah. Ini kering atau basah pun kalau dia tutup pakai sejadah, dia sholat di atasnya, maka hukum sholatnya sah. Karena di atas sama seperti orang sholat di atas ranjang, ketika di bawah ranjangnya ada bekas najis misalnya.
tidak masalah dia sholat di atas ranjang tersebut, maka hukum sholatnya sah. Oh, tapi udah, Seperti itu. oh ya baik. Udah nol. Udah nol, baik. Ini udah ngos-ngosan. Terima kasih Habib Ahmad Syihab untuk penjelasannya. Sedikit banyak, alhamdulillah banyak yang kita pahami pagi hari ini ya jamaah ya. Tapi masih